Oke, kita lanjut. Jadi elastisitas itu ada tiga ya. Elastisitas harga, elastisitas silang, elastisitas pendapatan. Nah, macam-macam elastisitas apa lagi? Nah, gini ya. Jadi besar kecilnya elastisitas itu diukur menggunakan angka ataupun disebut juga dengan koefisien elastisitas. Semakin besar koefisien elastisitasnya, maka semakin elastis permintaan barang tersebut, gitu. Kalau semakin tinggi angkanya, berarti semakin elastis dia. Nah, untuk menentukan besaran dari koefisien elastisitas itu dapat menggunakan rumus ini. Nah, lihat ini. Elastisitas permintaan itu adalah persentase perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Jadi kalau misalkan perubahan permintaannya itu 10% ya, ketika harganya dirubah 5%. Nah, sudah dapat diukur elastisitasnya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ngelihat persen segitiga Q. Segitiga itu delta, artinya perubahan. Perubahan dari Q. Q itu quantity, jumlah. Berarti persentase perubahan pada jumlah. Jumlah apa? Jumlah barang. Itulah dia perubahan permintaan. Per delta P. P-nya itu price. Ya, berarti perubahan pada harga. Nah, seperti itu ya. Gampang lah, nggak perlu susah-susah kali ekonomi ini. Oke, kita bahas faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Apa aja? Nah, seberapa sering kita kebutuhan itu pada kita ya. Itu intensitas kebutuhan. Lalu ketersediaan barang penggantinya. Seberapa banyak, seberapa besar gitu ya. Lalu besarnya persentase pendapatan konsumen yang dibelanjakan untuk membeli suatu barang itu. Jadi intinya pendapatan konsumen itu menentukan elastisitas permintaan. Kalau misalkan pendapatan di wilayah itu tinggi-tinggi, ketika dinaikkan harganya ya tidak terlalu berpengaruh karena apa? Pendapatannya tinggi. Nah, itu macam-macam dia, beda-beda di setiap tempat. Oke, yang keempat, ukuran lain elastisitas permintaan apa aja? Nah, jadi kalau misalkan ini elastis silang, itu kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain. Nah, yang berhubungan. Nah, bisa jadi substitusi, bisa jadi komplementer. Nah, itu tadi elastisitas silang. Oke. Nah, begini dia cara menghitungnya. Elastisitas silang ini. Cross elasticity. Itu dia bahasa Inggrisnya. Ataupun disingkat EC. Nah, kita lihat itu rumusnya. Persentase perubahan jumlah barang X yang diminta per persentase perubahan harga barang Y. X dengan Y, berarti beda dia ini barangnya. X-nya misalkan teh, Y-nya kopi. Nah, disitu dia beda dia barangnya. Itulah yang dimaksud dengan elastisitas silang. Nah, lalu elastisitas pendapatannya ini menghubungkan pendapatan dengan jumlah barang gitu kan. Nah, atau secara matematis segini, persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan real konsumen. Nah, itu juga bisa menghitungnya berdasarkan pendapatan. Oke, kita masuk ke penawaran ya. Kalau tadi permintaan itu adalah berbicara tentang konsumen, maka penawaran itu berbicara pada produsen. Nah, berdasarkan subjeknya, penawaran itu dibedakan menjadi dua, penawaran individu dan penawaran pasar. Nah, kalau individu ini berarti pribadi-pribadi. Kalau pasar itu berhubungan dengan orang banyak. Penawaran merupakan jumlah barang yang ditawarkan oleh seorang penjual. Nah, sampai sini jelasnya penawaran itu. Jadi kalau misalnya kita punya barang dan ingin kita jual, maka itu udah jadi penawaran gitu. Nah, jadi gini, penawaran pasar itu adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh seluruh produsen. Itu semuanya adalah penawaran. Ketika kita punya barang, kita ingin jual, itu sudah penawaran gitu. Nah, jadi seperti itu ya intinya. Jika terdapat 100 penjual beras di pasar, maka penawaran pasar beras tersebut adalah sejumlah penawaran, yaitu 100 penjual. Nah, seperti itu. Apa saja yang mempengaruhi
penawaran. Yang pertama ya harga untuk bergerak tadi kan. Lalu apalagi teknologi. Itu menentukan kalau teknologinya bagus, berarti dia bisa berproduksi lebih banyak lagi kan gitu. Perubahan harga barang-barang lain ini tetap ya seperti teh kopi tadi. Itu substitusi saling menggantikan. Tapi kalau teh sama gula itu berarti komplementer, saling melengkapi. Nah, udah gitu tadi ekspektasi harga di masa yang akan datang. Kita tahu nanti barangnya itu akan mahal, kita beli sekarang. Nah, itu bisa juga kan gitu. Ekspektasi harga di masa akan datang. Nah, ini harapan ya, ataupun bisa dibilang spekulan. Dia mengharapkan harga ini masa akan datang gitu. Nah, untuk apa? Supaya bisa dibeli sekarang nanti dijual gitu. Untungnya nanti bisa jadi seperti itu. Nah, lalu apa lagi yang mempengaruhi penawaran? Itu banyaknya produsen. Semakin banyak produsen, semakin berpengaruh pada penawaran. Pajak dan subsidi ini kaitannya dengan pemerintah ini. Pajak itu kan berarti uang yang dikutip dari masyarakat. Subsidi itu adalah bantuan pemerintah pada masyarakat. Nah, jadi ini juga mempengaruhi pada penawaran. Kalau misalkan kita punya pabrik, terus kita diminta pajak yang terlalu besar, maka akan terjadi pemecatan, misalkan seperti itu. Gitu. Nah, lalu apa lagi yang mempengaruhi penawaran? Ya, peristiwa alam, banjir, longsor, gempa. Nah, ini kondisional lah ini ya. Oke, hukum dan fungsi penawaran apa aja? Kalau tadi permintaan itu negatif struknya, maka penawaran ini adalah positif. Nah, gini, kalau misalkan semakin banyak barang yang ditawarkan, maka harganya pun semakin mahal. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Gitu. Misalkan harganya 5.000, jumlah yang ditawarkan 100. Ketika dinaikkan 5.500, yang menawarkan banyak 150. Nah, begitu seterusnya. Oke, ini tadi ya, ini tadi rumusnya. Samalah seperti permintaan tadi, quantity of supply dengan price of supply. Oke, nah pergeseran penawaran itu akibat apa aja? Nah, gitu ya. Apa saja yang menyebabkan itu bergeser? Nah, yang menyebabkan itu bergeser itu salah satunya tadi adalah teknologi, ya. Apakah dia nanti lebih baik atau enggak, itu bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan gitu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, elastisitas penawaran itu kurang lebih ada 5 ya. Ada elastis, elastis sempurna, inelastis sempurna. Dan satu lagi elastis unitary. Nah, lalu apa saja yang mempengaruhi elastisitas penawaran itu? Waktu, ya kan? Daya tahan barang. Nah, ini menentukan elastisitas penawaran tadi. Karena kita kalau berbicara penawaran ini, kita anggap aja diri kita itu adalah bos dari yang punya pabrik misalkan gitu. Nah, artinya kita punya barang yang akan kita jual. Nah, itulah berarti kita berbicara elastisitas penawaran. Lalu bagaimana terjadinya proses harga keseimbangan itu? Nah, harga keseimbangan ini adalah perpaduan harga permintaan dan harga penawaran gitu. Jadi bentuknya nanti itu seperti ini dia. Nah, kurvanya itu. Nah, gini dia. Jadi kalau misalkan yang itulah dia equilibrium. Disitulah dia titik keseimbangannya. Bisa bergeser kalau misalkan demandnya pun bergeser. Nah, gitu dia. Nah, tentu berbeda itu tingkat harganya antara equilibrium yang di bawah dengan equilibrium yang di atas. Nah, jadi seperti itu. Seperti itulah terjadinya keseimbangan, gitu ya. Jadi keseimbangan itu pun bisa bergeser ke kanan ataupun bergeser ke kiri. Nah, gitu. Oke, ini dapat dilihat ini lebih jelas lagi gambarnya ya. Bertambahnya penawaran dan menggeser kurva penawaran ke kanan. Oke, ternyata waktu sudah habis, kita lanjutkan ke video berikutnya.